Selamat hari Sabtu untuk kamu yang sedang menyapu masa lalu. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang menghela nafas setelah pertempuran yang singkat ini. Kemudian hal ini juga membuat mata semua orang tertuju kepada Xiao Yan dan mereka benar-benar ketakutan. Mereka yang terkena Yao Bang dan tidak melihat pemandangan sebelumnya juga tanpa sadar bisa merasakan kengerian. Meskipun mereka tidak merasakan apapun dan tidak mengetahui apapun, namun melihat binatang buaya api kristal emas yang sedang mengunyah, mereka menyadari bahwa Guo Zhen tampaknya pada saat ini benar-benar telah dihabisi. Terlebih lagi mereka juga melihat batu sumber energi 3 warna yang pada saat ini dipegang di tangan Xiao Yan. Dengan begitu mereka tidak perlu terlalu banyak berpikir karena hasil akhir dari pertempuran ini sudah jelas. Sementara itu Yuelin di belakang Xiao Yan pada saat-saat ini tampak menghela nafas. Dalam adegan tadi Yuelin benar-benar berada di belakang Xiao Yan, oleh karena itu Yao Bang tidak berpengaruh pada Yuelin dan Yuelin dapat melihat semuanya dengan jelas. Yuelin pada akhirnya memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh rasa kagum yang mendalam di dalam matanya. Yuelin tidak bisa melihat keterampilan bertarung apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan. Namun apa yang dilakukan oleh Xiao Yan ini benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan batu sumber energi 3 warna Guo Zhen. Ratusan orang juga pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam melongo menatap ke arah Xiao Yan di langit. Mereka pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh rasa ketakutan. Kali ini mereka tidak hanya takut pada binatang buaya api kristal emas tetapi juga terhadap Xiao Yan. Di tanah hukuman para dewa ini pada dasarnya kehidupan benar-benar dipenuhi dengan kekejaman. Jika seseorang ingin mendapatkan rasa hormat maka dirinya benar-benar harus menunjukkan kekuatan untuk mengintimidasi. Bersamaan dengan semua orang yang terdiam pada saat ini sebuah suara seketika terdengar di telinga mereka. Suara tersebut mengucapkan selamat kepada Xiao Yan karena telah menetapkan diri di bintang malaikat. Dirinya benar-benar berhasil menaklukkan binatang suci seperti binatang buaya api kristal emas. Dirinya benar-benar bisa membuka segel dan menyebabkan perubahan ke segala arah. Bahkan pada saat ini dirinya juga dapat dengan mudah menghabisi Guo Zhen. Mendengar suara tersebut semua orang pada saat ini segera menoleh ke arah satu sosok. Sosok ini adalah seorang pria yang merupakan Dogat bintang 5 yang sebelumnya menyiram tanaman. Dirinya adalah salah satu Dogat bintang 5 di antara 2 Dogat bintang 5 yang berada di wilayah ini. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut melihat sosok tersebut yang bersikap sopan kepada Xiao Yan. Tanpa sadar mereka semua pada saat ini menggumamkan nama sosok tersebut yang bernama Jiang An. Mereka melihat Jiang An yang pada saat ini menangkupkan tinjunya ke arah Xiao Yan. Dengan begitu maka mereka juga pada saat ini hanya bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Jiang An. Bagaimanapun Jiang An adalah orang kuat dan penilaiannya merupakan sesuatu yang menentukan. Semua orang pada akhirnya ikut menangkupkan tangannya kepada Xiao Yan sementara Xiao Yan pada saat ini masih bersikap biasa-biasa saja. Xiao Yan pada akhirnya menoleh dan menatap ke arah Jiang An yang baru saja berbicara. Jika melihat dari perkataannya Xiao Yan pada saat ini tidak merasakan adanya permusuhan, barulah setelah itu Xiao Yan segera mengeluarkan senyum di wajahnya dan juga menangkupkan tangannya. Xiao Yan segera berkata bahwa dirinya bernama Xiao Feng dan dirinya benar-benar suka dengan binatang ini oleh karena itu dirinya membawanya keluar. Jika itu menyebabkan kekacauan di tempat ini maka dirinya benar-benar ingin meminta maaf. Mendengar perkataan Xiao Yan yang tidak dipenuhi dengan nada arogan atau kesombong, Jiang An pada akhirnya tersenyum dan kedua belah pihak pada saat ini sama sekali tidak merasakan adanya permusuhan. Jiang An pada akhirnya kembali tersenyum dan berkata bahwa saudara Xiao Feng ini benar-benar memiliki kemampuan. Mereka harus berbincang-bincang satu sama lain jika waktunya telah tiba. Xiao Yan pun sedikit tersenyum namun pada saat yang bersamaan hembusan angin dingin pada saat ini datang dari sisi lain yang berlawanan dengan posisi Jiang An. Seorang wanita tua muncul dengan wajah yang pada saat ini dipenuhi kerutan. Sosoknya pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan penuh kegelapan. Tatapannya terlihat sangat ganas dan pada saat ini wanita tersebut benar-benar menimbang kemampuan Xiao Yan.
Xiao Yan juga pada saat ini memandang ke arah sosok wanita yang terlihat suram. Kedua belah pihak pada saat ini saling memandang di udara sejenak sebelum akhirnya sosok wanita tersebut menyimpitkan matanya. Setelah itu tatapan dari sosok wanita tersebut pun beralih, dirinya memandang ke arah binatang buaya api kristal emas dengan sedikit terkejut. Dirinya juga memandang ke arah batu sumber energi 3 warna yang berada di tangan Xiao Yan. Setelah beberapa saat pada akhirnya sosoknya mulai berbicara dengan suara serak. Dirinya berkata bahwa dirinya bernama Siemo. Selain itu sepertinya saudara Xiao Feng ini melakukan perjalanan melintasi bintang malaikat. Dengan begitu maka semua yang datang dari jauh tentu saja dapat dianggap sebagai seorang tamu. Setelah beristirahat sejenak dirinya dan Jiang An akan secara pribadi mengantar saudara Xiao Feng pergi dalam waktu 7 hari. Beginilah cara mereka menjamu tamu di bintang malaikat ini. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh wanita yang bernama Siemo ini, Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan secara alami mengetahui apa yang pada saat ini dimaksud dalam perkataannya. Jiang An di kejauhan juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening ketika menatap ke arah Siemo. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung memikirkan perkataan dari Siemo. Xiao Yan secara alami bisa mendengar makna yang mendasari perkataan tersebut. Di dalam kata-katanya Siemo ini meminta Xiao Yan untuk meninggalkan bintang malaikat sesegera mungkin. Xiao Yan tidak bisa tinggal lebih lama di sini dan Xiao Yan hanya diberi waktu maksimal 7 hari. Setelah sedikit merenung Xiao Yan pada akhirnya perlahan menoleh menatap ke arah Jiang An dan mulai kembali berbicara. Xiao Yan berkata kepada Jiang An, apakah saudara Jiang An juga akan melakukan hal yang sama? Mendengar hal tersebut Jiang An pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan ketika dirinya merenung wanita tua bernama Siemo pada saat ini mendengus dingin dan kembali berbicara dengan agak sinis. Sosoknya pada saat ini berkata kepada Xiao Yan, apakah saudara Xiao Feng benar-benar ingin tinggal di sini lebih lama? Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan mengungkapkan perkataan yang sedikit mengandung makna dingin. Xiao Yan berkata bahwa dirinya tidak ingin tinggal lebih lama tetapi sekarang dirinya berubah pikiran. Mungkin bukanlah suatu ide yang buruk dan mungkin sebuah ketidakmungkinan untuk tinggal di sini lebih lama. Xiao Yan menyipitkan matanya setelah berbicara karena Xiao Yan tahu bahwa Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak bisa mundur. Xiao Yan benar-benar sama sekali tidak peduli apakah perkataan dari sosok tersebut merupakan ancaman atau apapun. Yang jelas pada saat ini tidak boleh menunjuk kelemahan dan Xiao Yan tidak boleh mundur selangkah pun. Sementara itu di sisi lain ekspresi dari Siemo pada saat ini benar-benar terlihat semakin muram. Sosoknya pada akhirnya kembali berbicara kepada Xiao Yan karena saudara Xiao Feng memang harus tinggal di sini untuk waktu yang lama. Oleh karena itu pada saat ini dirinya ingin melihat apakah kekuatan saudara Xiao Feng pada saat ini telah disembunyikan. Setelah selesai berbicara tekanan dari seorang dogat bintang 5 tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Tekanan yang kuat ini benar-benar segera menyebar. Tekanan ini menyebabkan ratusan sosok yang berada di sekitar seketika mengerang. Banyak di antara mereka yang pada saat ini berlutut dan menahan tekanan yang mengerikan. Nafas ratusan orang yang berada di sekitar juga pada saat ini benar-benar menjadi semakin cepat dan mereka benar-benar ketakutan. Sementara itu mata Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipit. Di sisi lain Siemo pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera mulai melakukan serangan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini tidak ingin mengendurkan serangannya dan guntur tiba-tiba melintas di sekujur tubuh Xiao Yan. Petir yang tebal pada saat ini segera bergurung di langit dan mulai berguling menyatu kembali menuju ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pun segera mengangkat tangan kanannya dan pada saat ini awan yang menggulung benar-benar siap untuk dilesatkan. Namun begitu kedua belah pihak hendak berbenturan pada saat ini sosok Jiang Ya segera melesat di antara keduanya. Jiang Ya segera berkata bahwa mereka berdua pada saat ini tidak memiliki kebencian yang mendalam. Oleh karena itu mengapa mereka pada saat ini harus bertempur? Tidak bisakah mereka pada saat ini menghemat tenaga yang mereka miliki? Setelah itu sosok Jiang An menatap ke arah Siemo dan mulai lanjut berbicara.
Dirinya berkata bahwa Siemo dan Jiang An sudah bertetangga di sini selama ratusan tahun. Mereka selalu hidup damai dan tidak melakukan agresi dan sering berkonsultasi satu sama lain. Selain itu, bukankah Siemo bisa melihat Xiao Feng ini memiliki kemampuan? Sekarang Xiao Feng tidak hanya memiliki batu sumber energi 3 warna tetapi dirinya juga mampu mengendalikan guntur. Bukankah kemampuan itu sangat bagus dan dengan begitu mereka akan bisa bertahan di sini? Menanggapi apa yang diucapkan oleh Jiang An pada saat ini, Siemo pun berhenti dan mengerutkan kening. Pada akhirnya Siemo lanjut berkata bahwa dirinya tidak percaya Jiang An tidak dapat melihat niat dari Siemo. Bintang malaikat ini tidak akan dapat menanggung atau menyimpan master lain. Sejujurnya keberadaan dari Xiao Feng ini tidak akan mempengaruhi kultivasi dari Siemo. Sejujurnya tidak menjadi permasalahan jika ada 3 master yang masing-masing menempati satu sisi, namun dirinya khawatir setelah utusan datang untuk berpatroli kembali bukan hanya Siemo dan Jiang An tetapi bahkan semua orang yang tinggal di sini akan mati. Setelah selesai berbicara, Siemo pun kembali mengangkat tangannya dan memerintahkan Xiao Yan untuk pergi dari sini. Dirinya harus menyegal kembali binatang buaya api kristal emas ini. Jika dirinya tidak segera pergi maka dirinya benar-benar akan menimbulkan permasalahan dan Siemo akan melakukan tindakan. Dirinya akan memberikannya waktu selama 8 tahun dan jika dirinya masih tidak pergi maka dirinya akan tahu konsekuensinya. Setelah selesai berbicara, Siemo pun menatap ke arah Yuelin dengan tatapan dingin. Sosoknya menunjuk ke arah Yuelin dan berkata semua ini terjadi karena Yuelin. Oleh karena itu dirinya akan menghabisi Yuelin sebagai peringatan kepada semua orang. Setelah selesai berbicara, telunjuk dari Siemo pada saat ini mengeluarkan 3 bayangan hitam. Bayangan-bayangan ini melesat ke arah Yuelin dengan kecepatan seperti stoner. Yuelin juga pada saat ini terkejut dan Yuelin benar-benar menunjukkan ketakutan. Namun Yuelin pada saat ini tidak meminta bantuan Xiao Yan karena dirinya mengerti bahwa momen ini sangat penting bagi Xiao Yan. Yuelin akhirnya hanya bisa menggertakkan giginya dan semua kekuatan di dalam tubuhnya pada saat ini segera dicurahkan. Cahaya hitam ini pada akhirnya seketika mengelilingi Yuelin dan benar-benar menekan Yuelin dengan sangat kuat. Yuelin pun dengan sekuat tenaga mengeluarkan Origin Ki untuk menahan serangan tersebut. Yuelin segera merubah segel di tangannya dan pada saat ini teknik terkuat Yuelin benar-benar dikeluarkan untuk menahan serangan. Pada akhirnya tekanan serta cahaya hitam ini benar-benar berhasil dihalau oleh Yuelin. Namun meskipun begitu Yuelin pada saat ini benar-benar masih mendapat luka parah di setiap tubuhnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Siemo juga secara alami bisa melihat teknik rahasia penyelamat nyawa yang baru saja dikeluarkan oleh Yuelin. Dirinya seketika memiliki tatapan melankolis dan dirinya pada akhirnya seketika berbalik dan mengabaikan semua orang. Sosoknya segera lanjut berkata ternyata leluhurnya adalah Dewa Yueming. Jika begitu permasalahannya demi rasa hormat dan cintanya kepada Yueming pada saat itu dirinya akan mengampuni hidup dari Yuelin. Setelah selesai berbicara sosoknya tanpa banyak basa-basi segera melesat pergi tetapi bersamaan dengan hal tersebut suara Xiao Yan pada saat ini seketika terdengar di telinga semua orang. Xiao Yan berkata bahwa Siemo tidak memberikan wajah kepada Xiao Yan dan ingin membunuh pengikutnya. Apakah Siemo pada saat ini berpikir dirinya akan bisa pergi begitu saja? Begitu selesai berbicara pada saat ini semua orang bisa merasakan niat membunuh yang kuat yang terpancar dari Xiao Yan. Niat membunuh ini benar-benar begitu kuat sehingga jarang semua orang pernah bertemu dengan niat membunuh seperti ini. Bahkan di tanah hukuman para dewa mereka jarang sekali bisa merasakan niat membunuh yang begitu kuat di dalam diri seseorang. Sepertinya kekuatan ini tidak hanya datang dari satu jiwa atau raga, tampaknya kekuatan dari tekanan niat pembunuh ini berasal dari reinkarnasi yang tidak terhitung jumlahnya. Selain itu mereka semua juga bisa merasakan adanya perasaan kematian yang menyebar bersamaan dengan niat membunuh. Jiang An juga pada saat ini benar-benar sangat terkejut dan sosoknya pada saat ini melotot ke arah Xiao Yan. Jiang An pada saat ini tanpa sadar bergumam bahwa untuk memiliki niat membunuh seperti ini seseorang benar-benar perlu menghabisi banyak orang yang kuat selama hidupnya.
Jiang An pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini menekan emosinya di dalam hatinya. Di tanah hukuman para dewa ini kekuatan tampaknya bukanlah satu-satunya cara untuk membedakan kuat dan lemah. Terkadang niat membunuh juga bisa menjadi penilaian karena untuk membunuh banyak orang seseorang harus memiliki kekuatan yang besar untuk melakukannya. Di sisi lain ekspresi dari CMO juga pada saat ini seketika berubah drastis. CMO yang hendak pergi pada saat ini benar-benar seketika terhenti. Secara alami CMO juga bisa merasakan niat membunuh yang sangat kuat yang terpancar dari Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya seketika menoleh dan matanya tiba-tiba menyusut ketika menatap ke arah Xiao Yan. CMO juga pada saat ini bisa merasakan jantungnya bergetar dan tanpa sadar merasakan sedikit ketakutan. Bahkan binatang buaya api kristal emas di bawah tubuh Xiao Yan juga ditekan oleh Xiao Yan. Mereka pada saat ini benar-benar menundukkan kepala masing-masing karena takut dengan tekanan yang terpancar dari Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini segera maju satu langkah. Xiao Yan tidak takut sama sekali pada saat ini karena Xiao Yan merasa origin Qi di tubuhnya masih sangat kaya. Meskipun kekuatannya tidak sebaik CMO tetapi origin Qi yang kaya ini juga akan bisa menjadi modal mutlak Xiao Yan. Terlebih lagi tombak badai juga sekarang benar-benar akan lebih berguna di tubuh Xiao Yan. Tubuh guntur dewa kuno telah dikembangkan ke tahap yang sempurna. Kekuatan guntur Xiao Yan ini benar-benar akan bisa diaktifkan hingga ke tahap yang ekstrim dan kekuatan serangannya akan sangat menyakitkan. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan segera lanjut mengulurkan tangannya dan meraih petir. Bersamaan dengan hal tersebut sosok Xiao Yan juga segera melesat ke arah CMO. Semua ini benar-benar terjadi begitu cepat dan melihat kecepatan dari Xiao Yan, Jiang An pada saat ini benar-benar kembali dikejutkan. Sosok Xiao Yan pada saat ini benar-benar sudah muncul di hadapan CMO dan siap melakukan serangan. Mata CMO juga pada saat ini menyusut dan dirinya benar-benar terkejut dengan serangan kecepatan Xiao Yan. Meskipun CMO merupakan Dogat bintang 5 dengan lautan bintang yang bertotal 1,5 juta bintang, dirinya pada saat ini benar-benar merasa terkejut dengan apa yang ditampilkan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya memiliki jumlah bintang sekitar 75.000. Dengan lautan bintang unik milik Xiao Yan maka pada saat ini total dari jumlah bintang di lautan bintang Xiao Yan sekitar 150.000. Ada jarak yang sangat jauh jika dibandingkan dengan lautan bintang yang pada saat ini dimiliki oleh CMO. CMO pada akhirnya segera mengangkat tangannya dan sebuah bendera besar seketika muncul. Meskipun bendera ini terlihat sedikit robek tetapi kekuatan yang aneh pada saat ini terpancar darinya. Dengan lambaiannya pada akhirnya lebih dari belasan bayangan hitam meraung ke arah Xiao Yan. Ledakan keras pada akhirnya segera terjadi dan suara keras berubah menjadi gema yang tidak berujung. Tombak badai Xiao Yan bertabrakan dengan bayangan hitam milik CMO. Hal ini seketika memicu embusan angin yang menyapu ke segala arah. Pertarungan ini benar-benar mengejutkan bagi semua orang yang menyaksikan pertempuran. Mereka benar-benar sangat menyayangkan origin Qi yang begitu besar ini benar-benar digunakan dalam pertempuran. Sumber origin Qi di tempat ini benar-benar sangat langka oleh karena itu mereka pada saat ini hanya bisa mendecakkan lidah ketika melihat pertempuran di antara Xiao Yan dan CMO. Di tengah-tengah benturan pada saat ini sosok Xiao Yan memandang ke arah CMO. Xiao Yan pada saat ini tanpa banyak basa-basi lagi segera mengeluarkan kekuatan Yao Beng dan cahaya putih segera melesat keluar dari mata Xiao Yan. Sementara CMO masih terkejut cahaya putih ini benar-benar seketika memasuki kelopak mata CMO. CMO belum pernah melihat teknik aneh seperti ini sebelumnya di dalam pertempuran. CMO tidak pernah menemukan adanya keterampilan bertarung yang bisa membuat jiwa dan raga kehilangan kontak. CMO pada akhirnya benar-benar kebingungan ketika dirinya merasakan kehilangan kemampuan bertarungnya. CMO merontak dengan penuh kepanikan tetapi semuanya berakhir dengan kesia-siaan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini seketika melintas di hadapan CMO yang tidak bergerak. Tinju Xiao Yan langsung ditutupi dengan api abadi.
Tanpa ragu-ragu Xiao Yan meninju dada Siemo dengan keras sejenak. Dada Siemo pada saat ini terlihat akan hancur berkeping-keping. Namun setelah benturan ini terjadi, Xiao Yan benar-benar terkejut melihat apa yang ada di hadapannya. Kekuatan fisik dari So ini benar-benar di luar dugaan dari Xiao Yan. Dada Siemo pada saat ini benar-benar tidak hancur meskipun sosoknya pada saat ini terlempar mundur. Siemo segera jatuh dengan keras ke tanah dan berguling-guling hingga ratusan meter. Siemo menciptakan jurang yang mengejutkan semua orang hingga pada akhirnya Siemo berhasil menstabilkan sosoknya. Ketika sosok Siemo pulih pada saat ini dirinya seketika menatap ke arah Xiao Yan. Siemo melihat sekeliling dan pada saat ini segera mempelajari situasi yang telah diterima oleh Siemo. Siemo pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan setelah membaca semua yang berada di sekitar. Siemo secara alami tidak tahu apa yang baru saja dirinya alami dan perasaan di dalam hatinya adalah merasa ketakutan. Ketakutan ini merupakan keadaan paling menakutkan yang pernah dirinya alami selama hidupnya. Siemo tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh batu sumber energi 3 warna. Dirinya tidak tahu apa jenis sihir yang baru saja digunakan oleh Xiao Yan dan hal itu membuatnya tidak bisa melawan hingga bahkan dirinya kehilangan kontak antara jiwa dan raga. Perasaan ini benar-benar terlalu menakutkan dan hal ini membuat raut wajah Siemo benar-benar sedikit kusam. Siemo telah membantai banyak musuh yang tidak terhitung jumlahnya di dalam hidupnya, namun dirinya belum pernah bertemu musuh seperti Xiao Yan. Sosok Xiao Yan ini benar-benar misterius dan menakutkan dan keterampilan bertarung yang dirinya miliki benar-benar sangat aneh. Pada saat yang bersamaan dengan Siemo yang merenung pada saat ini, Siemo juga merasakan sensasi terbakar di jantungnya. Siemo pada akhirnya menemukan bahwa di dalam lautan bintangnya ada gumpalan api yang mengambang di dalamnya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat telapak tangannya. Bersamaan dengan hal tersebut beberapa sinar origin Qi dan kekuatan hidup langsung diambil dari tubuh Siemo dan diserap ke tubuh Xiao Yan. Pada saat ini Siemo pada akhirnya memandang ke arah Xiao Yan seolah-olah dirinya melihat hantu. Siemo benar-benar merasakan perasaan horor yang benar-benar horor tanpa akhir. Siemo pada saat ini bisa merasakan bahwa origin Qi di tubuh Xiao Yan benar-benar tidak berkurang. Bukan hanya tidak berkurang tetapi sumber origin Qi di tubuh Xiao Yan pada saat ini benar-benar meningkat. Xiao Yan benar-benar menyerap sumber origin Qi di dalam tubuh Siemo dan hal tersebut benar-benar membuat Siemo merasa semakin ngeri. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini mulai kembali bergerak dan sedikit berbicara kepada Siemo. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan tidak ingin mengambil tindakan jika Siemo tidak bertindak terlalu jauh. Selain itu Xiao Yan juga tahu bahwa Siemo tidak pernah menggunakan kekuatan Siemo yang sebenarnya. Oleh karena itu pada saat ini Siemo tidak perlu khawatir. Siemo bisa menggunakan semua kekuatannya yang sebenarnya dan mari mereka bertarung dengan baik hingga bisa mendapatkan nasi kotak buatan Bude Yanti.